Wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam webinar diskusi tentang personal branding yang akan dibawakan oleh Cha Oyong. Sebelumnya, saya adalah salah satu mentee dari Cha Oyong di kelasnya tentang komunitas dan sedikit banyak diajari juga tentang personal branding. Baik, kepada Cha Oyong, monggo dipersilakan Kak, Cak, untuk materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja supaya nanti lebih banyak kita sharing-sharing atau tanya jawab ya. Jadi jenama diri itu kalau di bahasa Indonesia kan dari personal branding. Siapa tahu ada yang belum kenal. Jadi isinya apa itu jenama, kemudian strategi jenama diri, dan yang terakhir langkah-langkah menciptakan jenama diri. Oke, jadi apa itu jenama? Jadi jenama itu adalah sebuah nama dan atau simbol seperti logo, ada trademark atau pengemasan yang ditujukan untuk mengidentifikasikan sebuah barang atau jasa untuk satu atau sekelompok penjual dan untuk memberikan perbedaan. Kata kuncinya ada di perbedaan. Jadi sama persis seperti misalnya kita lagi berdagang ya, kita lagi berjualan gitu. Orang yang berjualan, dia akan terlihat menarik dan tidak menarik itu yang pertama dilihat dari brandingnya, dilihat dari mereknya. Contoh, misalnya dalam memilih kendaraan gitu, sepeda motor misalnya, orang akan lebih memilih Honda karena irit atau memilih Yamaha gitu karena semakin di depan. Atau untuk sebuah wadah, kita ibu-ibu ya khususnya biasanya lebih memilih yang mereknya Tupperware daripada yang merek lain misalnya seperti itu. Nah itu jadi jenama, jadi sebuah merek yang kemudian dia akan menjadi pembanding atau pembeda dengan produk-produk yang lain. Kenapa diperlukan? Ya seperti yang saya bilang tadi, jadi supaya menjadi pembeda produk atau layanan atau keahlian atau sebuah perusahaan dengan milik kompetitor. Nah yang kedua adalah aset gitu. Sebuah brand itu akan bisa diperjualbelikan dengan ketika dia sudah menjadi sebuah aset yang berharga gitu ya. Contohnya apa ya? Misalnya Facebook yang kemudian sekarang sudah menjadi sebuah perusahaan besar bernama Meta. Nah, Facebook sendiri itu adalah sebuah brand yang sangat kuat dan dia bisa dijual. Atau contohnya ketika WhatsApp pertama kali dia menjadi sebuah aplikasi media sosial messengers yang kemudian karena saking kuatnya brand yang dimiliki oleh WhatsApp sehingga bisa mengalahkan BBM waktu itu, BlackBerry Messengers, akhirnya si WhatsApp ini dibeli oleh Facebook gitu, diakuisisi. Nah itu
yang dimaksud menjadi sebuah aset gitu, aset perusahaan atau aset personal gitu. Nah, yang ketiga adalah membuat customer itu menjadi loyal. Customer loyal, ya contohnya mayoritas di Indonesia untuk aplikasi Messengers akan lebih memilih WhatsApp daripada Telegram. Itu padahal Telegram mempunyai kapasitas peserta untuk sebuah grup itu lebih besar, tapi orang itu tetap memilih menggunakan WhatsApp untuk aktivitas Messenger sehari-hari yang digunakan gitu. Itu kenapa diperlukan ya, karena akhirnya membuat customer loyal. Jadi kita lebih loyal menggunakan WhatsApp daripada menggunakan Telegram atau jenis aplikasi Messenger yang lain. Jadi your brand is your promise to your customer. Brandmu itu adalah sebuah janji kepada customermu gitu. Apa yang kamu, seperti Yamaha semakin di depan gitu, seperti itu. Karena memang kondisinya Yamaha betul-betul semakin di depan untuk dari segi keuntungan, dari segi penjualan produk, dia lebih kencang daripada Honda gitu ya. Atau merek gadget Apple itu jauh lebih diketahui oleh orang lain bahwa teknologi Apple itu adalah yang terbaik. Walaupun orang-orang banyak yang lebih memilih Samsung atau Xiaomi yang mungkin karena lebih murah ya, tapi semua orang akan mengakui bahwa teknologi yang digunakan oleh Apple adalah yang paling baik dari semua merek handphone. Untuk berita misalnya, orang lebih percaya CNN daripada TV One atau Metro TV atau yang lain. Untuk provider, orang lebih percaya Telkomsel walaupun lebih mahal ya daripada XL atau Indosat, karena memang jaringannya itu menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa gitu, yang bahkan provider yang lain udah kehilangan sinyal, Telkomsel masih ada ya, seperti itu, atau Tupperware atau Toyota dan lain sebagainya. Nah, ini untuk logo ya. Jadi sebuah gambar itu punya kekuatan banyak makna gitu. Jadi seperti contohnya logo-logo Apple yang kita mengenalnya dengan Apple Pro dan lain sebagainya, atau CNN yang seperti itu. Itu kekuatannya itu punya sejuta makna. Jadi orang sudah bisa menginterpretasikan dari logo tersebut, ini maksudnya seperti ini maksudnya seperti ini. Itu orang sudah paham gitu. Karena saking kuatnya logo tersebut. Termasuk Samsung, jadi orang udah tahu Samsung teknologinya itu teknologi yang friendly, jadi yang mudah digunakan, menjadi kelas middle dalam teknologi gadget seperti itu. Nah, strategi jenama diri itu yang seperti apa? Yang terpenting adalah tentukan tujuan. Jadi kita harus menentukan tujuannya dulu untuk sebuah personal branding. Ingin dikenal sebagai siapa sih? Gitu. Cao Yung ingin dikenal sebagai siapa? Sebagai ASN, sebagai aktivis, atau sebagai konsultan lingkungan. Itu sebuah branding. Mbak Irma mungkin ingin dikenal sebagai siapa? Sebagai seorang aktivis kah? Atau sekedar sebagai seorang pendiri bank sampah? Apa istilahnya? Lestari Sejahtera ya? Abadi Lestari. Abadi Lestari. Sebagai pendiri bank sampah Abadi Lestari kah? Atau
hanya ingin dikenal sebagai ibu rumah tangga yang paham terhadap kondisi lingkungan. Nah, itu pilihan masing-masing. Jadi kita harus betul-betul memfokuskan diri dulu, ingin dikenal oleh orang lain itu sebagai siapa. Gitu. Nah, kemudian kenali stakeholders-nya, pihak-pihak yang terlibat dalam lingkungan kita, siapa customer kita, siapa mitra kita, siapa kompetitor kita, itu kita harus kenali. Contohnya, misal saya ingin dikenal oleh orang itu sebagai seorang konsultan di bidang lingkungan, khususnya tentang pengelolaan sampah ya. Customer-nya saya siapa? Customer-nya adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam pengelolaan sampah, seperti misalnya pengurus bank sampah, atau komunitas-komunitas yang dia berfokus di bidang pengelolaan sampah, atau instansi atau lembaga pemerintah yang ingin sampahnya dikelola. Nah, itu adalah customer. Kemudian siapa? Mitra Anda. Nah, mitra saya itu adalah contohnya seperti teman-teman di sini, alumni Belajar Zero Waste. Kemudian pengurus bank sampah juga bisa menjadi mitra, atau penyedia alat untuk pengelolaan sampah, misalnya bengkel-bengkel las yang bisa dia membuat mesin, mungkin mesin pencacah sampah organik atau mesin pencacah plastik. Nah, itu adalah mitra. Kemudian siapa kompetitornya? Kompetitor adalah orang yang sama seperti apa yang saya lakukan. Contoh yang paling mudah, misalnya kalau sesama lelaki di dunia Belajar Zero Waste, itu adalah Kang Aang misalnya. Itu bisa disebut kompetitor juga, bisa disebut mitra juga. Gitu. Jadi adalah mereka yang berkecimpung di dunia yang sama, tentang konsultan terkait pengelolaan sampah, atau bisa juga teman-teman pengurus bank sampah yang memang sudah levelnya udah level mahir gitu. Nah, datanya adalah ada 202.600.000 pengguna internet di Indonesia di tahun 2021. Dan ada 91.770.000 pengguna Instagram di Indonesia, dan 175.300.000 pengguna Facebook di Indonesia. Ini masih di Indonesia levelnya. Nah, ada sekian banyak gitu. Contohnya ada 91.770.000 yang menggunakan Instagram. Kita ini akan bersaing dengan 91.769.999 akun Instagram yang lain. Gimana caranya supaya kita itu muncul? Gimana caranya supaya kita itu terlihat? Sederhananya gimana caranya supaya kita itu diikuti oleh orang-orang lain? Caranya adalah yang pertama harus unik. Jadi kita harus punya diferensiasi yang kuat. Contoh yang unik, seperti misal di-compare keunikan gitu. Saya sama Kang Aang misalnya, yang mudah. Apa yang membuat saya unik? Yang pertama adalah karena saya selain berkecimpung di dunia pengolahan sampah, saya juga sebagai ASN. Yang kedua, saya punya jokes bapak-bapak yang di akun Instagram Kang Aang nggak punya. Itu yang menyebabkan sebuah keunikan. Gitu. Harus punya menonjol, sama punya ciri khas tersendiri. Jadi ada selipan-selipan jokes yang bisa dimainkan, itu adalah sebuah
sebuah keunikan dan sebuah hal yang harus ditonjolkan. Totalitas, jangan setengah-setengah gitu. Jadi ketika kita memang sudah tahu tujuannya, kita mau menjadi apa, itu udah jangan setengah-setengah, fokus. Itu yang berkali-kali saya sampaikan ke menti-menti saya, bahwa jangan pengen ini, jangan pengen itu, gitu, jangan kebanyakan pengennya. Jadi harus tentukan dulu satu hal yang kita harus kejar, ini tujuannya itu harus sampai, gitu, harus nyampe. Misalnya bank sampahnya ingin dikenal sekabupaten, misalnya. Kabupaten. Gimana caranya? Itu harus totalitas. Itu harus dijabarkan, harus dibedah apa hal yang bisa membuat bank sampah tersebut kemudian dikenal dalam level satu kabupaten. Seperti itu. Nah, konsisten itu juga yang paling penting. Jadi ingat, untuk menjadi seorang ahli itu harus ada teori 10.000 jam. Gitu. Jadi seseorang bisa dikatakan ahli ketika dia sudah melewati 10.000 jam prakteknya, 10.000 jam pelatihannya. Gitu. Seorang narasumber yang kompeten, dia harus bisa melewati 10.000 jam sharingnya kepada orang lain, baru dia bisa dibilang sebagai narasumber yang kompeten. Low profile itu yang paling penting. Gitu. Walaupun jadi antagonis itu juga bisa mencuri perhatian ya. Jadi kita bikin viral gitu misalnya untuk sesuatu hal dengan peran antagonis bisa gitu. Contohnya seperti apa? Ketika kasus siapa namanya, Mbak Im Wong, yang ada seorang bapak-bapak terkesan menurut si Mbak Im Wong dia adalah minta-minta, padahal menurut si versi bapaknya dia sedang jualan buku gitu. Mbak Im Wong ini ada di posisi apa ketika kasus itu terjadi? Dia ada di posisi antagonisnya, dia ada di posisi yang dihujat oleh orang lain. Tapi kecipratan apa? Kecipratan viralnya juga kan. Gitu. Itu yang dimaksud dengan antagonis. Tapi apakah kita harus menjadi posisi yang antagonis? Ya enggak juga. Gitu. Jauh lebih baik kalau kita ada di posisi yang protagonis. Jadi yang kita ada di posisi yang low profile, yang baik, karena kita pengen dikenal orang gitu dengan keahlian kita gitu. Misal kita pengen dikenal sebagai seorang ahli pembuat sabun jelantah misalnya. Yang antagonis yang seperti apa? Yang antagonis adalah ketika kita mendatangi orang yang dia itu ternyata pengepul minyak jelantah, tapi untuk dijual kembali, jadi untuk dijernihkan dan dijual kembali. Kemudian kita marah-marah ke orang tersebut. Nah, itu posisi yang antagonis. Gitu. Kalau saya orang yang lebih baik menghindari konflik. Jadi saya sih nggak suka berkonflik. Jadi lebih baik menghindari konflik untuk hal-hal yang seperti itu. Gimana caranya? Ya udah mainkan di sabunnya itu. Mungkin kita bisa menggunakan versi pemberdayaan masyarakat pakai PKH gitu kan, ada program keluarga harapan gitu yang mereka memang kondisi ekonomi menengah ke bawah, kemudian kita fasilitasi pelatihan, lalu sabunnya dari hasil pelatihan tersebut kita jual, itu kita blow up ke media, itu adalah hal-hal yang baik, jadi posisi viral dengan kondisi protagonis. Fokus, ya, totalitas dan fokus adalah hal yang sangat penting. Jadi jangan kemudian karena ini belum tuntas, ada masalah kemudian pindah ganti yang lain, misalnya, oh saya ingin jadi ahli pengelolaan minyak jelantah menjadi sabun dan lilin misalnya. Kemudian progresnya nggak kelihatan, lalu gantilah saya pengen aja pingin upcycle kain bekas saja gitu. Lalu upcycle kain bekas nggak sesuai target, ganti lagi. Nah, kapan selesainya gitu? Nggak selesai. Nah, memang harus satu target itu harus difokuskan dulu, harus totalitas dulu. Selesai,
baru pindah ke tempat yang lain kalau misalnya pengen pindah. Tapi ini harus diselesaikan dulu targetnya. Nah, langkah-langkahnya menciptakan jenama diri bagaimana? Ya, itu tadi. Kita harus cari tahu, gali potensi diri. Passion-nya apa sih? Apa yang dikuasai? Nah, itu yang paling penting. Kita menguasai apa? Dari sekian banyak ilmu yang ada di Belajar Zero Waste, kita paling menguasai ini tentang apa? Itu harus kita cari tahu. Gitu. Cara mencari tahu bagaimana? Cara mencari tahu ya bisa dengan introspeksi diri, tanya kepada diri sendiri, atau tanya ke orang lain. Tanya ke kerabat terdekat kita, tanya ke saudara-saudara kita, gitu. Tanya ke suami atau ke istrinya, gitu. Jadi cari tahu. Pasti orang lain akan menilai kita dengan sangat objektif. Jadi kamu ini anunya jagonya gitu. Seperti orang kalau ngelihat saya memang jagonya yang memberi saran kepada orang lain, karena itu saya lebih memilih menjadi seorang konsultan itu daripada fokus pada satu hal gitu ya. Itu karena itu Sobung Sarkat kepengurusannya saya limpahkan ke yang lain karena saya nggak bisa fokus di satu hal memang, jadi bisanya memang memberi saran seperti itu. Nah, representasikan dirimu itu ke dalam foto profil atau logo yang digunakan, dan gunakan itu pada semua akun media sosial. Dulu ciri khas Mbak Dini adalah logonya itu yang ada bunga-bunganya, ada bunga-bunga, kemudian ada tulisan Dekawardhani. Nah, itu kemudian dijadikan foto profil di hampir semua media sosial yang dimiliki oleh Mbak Dini. Akhirnya ada orang yang kemarin sempat menipu dengan menggunakan nama Mbak Dini pakai foto profil yang itu, yang berbunga itu. Karena orang kebanyakan taunya ya itu Mbak Dini gitu yang pakai foto profil itu gitu loh. Saking kuatnya maksudnya. Nah, jadi untuk foto profil itu memang harus disamakan di semua media sosial kalau kita pengen punya personal branding yang kuat. Itu harus sama semua. Jadi orang ketika ngelihat, oh ini punya Cak Oyong gitu, misalnya seperti itu. Nah, bioprofil itu harus ditulis dengan jelas apa yang ingin kamu sampaikan tentang siapa dirimu pada orang lain. Gitu. Di Instagram itu kita sudah difasilitasi dengan akun bisnis ya, istilahnya akun bisnis. Jadi ada nama yang di sini bisa dipakai pilihan. Kebetulan untuk konsultannya ada gitu, makanya saya pakai konsultan lingkungan. Sebelumnya saya pakai tulisan hanya blogger aja gitu. Nah, kalau untuk nama-nama pilihan di dalam Instagram itu tidak ada, maka dijelaskan di dalam sini di bio-nya ini gitu. Seperti apa gitu yang ingin dikenal oleh orang lain. Nah, konten ini yang paling penting. Cuman ini saya bisa mengajarkan, cuman malas untuk mempraktekkan buat diri sendiri ya. Jadi teorinya memang seperti ini, bahwa ketika kamu akan membuat konten, maka konten itu harus berhubungan dengan personal branding yang akan kamu sampaikan, yang ingin orang lain tahu tentang kamu. Itu, jadi kontennya harus seputar itu. Jadi seputar tentang misalnya kita ingin dikenal sebagai seorang lingkungan, ya seputar lingkungan itu yang harus orang-orang tahu dengan postingan kita. Gitu. Nah, yang paling baik di sini mumpung ada Mbak Ovi ya, jadi postingan Instagram yang paling bagus itu memang punya Mbak Ovi. Kalau misalnya kalian dicek di Instagramnya Mbak Ovi itu cantik sekali memang
postingan Instagramnya. Dan yang benar memang harus seperti itu. Gitu. Nah, kemudian harus konsisten untuk posting minimal setiap hari satu. Itu kalau ingin meningkatkan engagement akun media sosialnya. Karena algoritma Instagram itu sekarang mudah berubah-ubah ya. Nah, sekarang lagi ada Reels. Reels ini dimanfaatkan untuk menaikkan engagement. Algoritma Instagram sekarang banyak larinya ke video, ke Reels khususnya. Banyak lari ke sana. Nah, supaya tidak mengotori postingan yang sudah ditata, seperti punya Mbak Ovi gitu ya. Punya Mbak Ovi itu postingannya kan udah cakep gitu kan bentuknya. Nah, gimana caranya supaya rilisnya itu tidak mengotori postingan yang sudah ditata? Jadi dipublish dulu seperti biasa, kemudian setelah mungkin 1-2 hari, si reels ini, postingan reels ini bisa dihapus dari postingan utama. Jadi dia tetap masuk di tempat reelsnya di sini. Jadi akan munculnya di sini nanti rilis itu. Jadi akan hilang dari kondisi yang dari postingan yang kotak-kotak ini, munculnya hanya di rilis. Itu caranya tinggal klik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian hapus dari isi profil, gitu aja. Nah, dia pasti nanti hilang dari postingan umum yang tampil pertama kali seperti ini, tapi tetap ada di yang untuk reels-nya. Tagar. Nah, tagar ini paling penting. Ketika awal-awal saya mulai menseriusi untuk di belajar zero waste di tahun 2018 atau 2019 ya nggak salah. Itu saya mainnya di tagar. Jadi saya suka main di tagar. Tagar belajar zero waste, saya pilih Bumi sama Zero Waste Indonesia. Nah, harapannya apa? Ketika orang nge-follow tagar ini, maka postingan itu akan muncul. Postingan kita itu akan muncul otomatis gitu di tagar tersebut. Kemudian berharap juga, misalnya ini dengan saya pilih Bumi gitu, harapannya supaya nanti bisa di repost di IG story-nya saya pilih Bumi ya, kemudian itu akan meningkatkan algoritma postingan kita supaya terus terbaca. Nah, networking, ikuti semua akun yang berpotensi memberimu jaringan pertemanan. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman untuk menguatkan personal branding, komposisi follower dan following itu akan sangat berpengaruh sebenarnya. Jadi kasarnya gini, seberapa hebat akunmu itu akan terlihat dari seberapa banyak followermu dan seberapa banyak followingmu. Gitu. Following kita mengikuti orang itu jangan karena berharap saya ikuti supaya nanti di follow back, jangan. Teorinya bukan seperti itu gitu. Orang akan mengikuti itu karena berdasarkan akun tersebut memang bermanfaat. Akun tersebut itu memberikan ilmu yang dibutuhkan. Itu. Jadi kita mengikuti itu yang seperti itu gitu. Bukan semuanya kemudian diikuti supaya followernya nambah, enggak. Teorinya enggak seperti itu. Nah, mainkan isu. Jadi isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial untuk sekarang ini itu dimainkan di konten kita. Karena ketika isu itu lagi viral, hubungkan dengan personal branding yang ingin kita tampilkan, kaitkan dengan itu gitu. Apapun bisa dikaitkan. Apalagi dengan lingkungan ya, apapun bisa dikaitkan. Contohnya ketika ramai-ramai BTS
di apa itu, di McD atau KFC gitu ya, saya lupa. Ketika ramai BTS, maka bisa dimainkan dengan isu-isu sampah gitu. Pasti ada lonjakan sampah yang tinggi dari akibat BTS tersebut. Atau justru ada penggemar BTS yang kemudian menjadi ikut mengelola sampah dari kemasan BTS yang ada, mungkin seperti di Vigora dan lain sebagainya, seperti itu. Itu dimainkan seperti itu. Nah, cari jaringan jurnalis itu yang juga nggak kalah penting gitu. Jadi ketika kita punya jaringan jurnalis, setiap kita share kegiatan, baik itu di status WA, di grup, atau di IG Story, atau di postingan media sosial kita, mereka akan menghubungi kita jika memang itu adalah hal yang menarik yang bisa diberitakan gitu. Jadi salah satu hal yang sangat membantu saya sampai saya ada di posisi sekarang adalah teman-teman jurnalis. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka ingin info atau butuh berita yang berkaitan dengan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, mereka pasti menghubungi saya. Untuk di Jember ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh dari akun Instagram yang sudah dirombak oleh menti-menti saya. Ini punya Mbak Irma. Kita lihat punya Mbak Irma awalnya itu postingannya 834, banyak sekali. Followernya hanya 1.300, tapi followingnya 3.000. Itu jomplang gitu. Nah, makanya saya menyarankan bahwa following itu harus minimal ya. Minimal itu sama dengan follower. Jauh lebih baik kalau followingnya itu lebih sedikit. Gitu. Nah, terus ini dirubah sudah, mulai dari ini di bio-nya awalnya owner pizza nenek keriting, kemudian di sini udah jadi founder. Nah, WA tertulis nomor seperti ini udah bukan zamannya. Ada muncul di bio. Karena kalau kita pakai akun bisnis itu sudah ada tombolnya di sini. Ada tombol untuk kontak atau WhatsApp gitu, saya lupa, ada tombolnya gitu. Nah, ini punya Mbak Bulan. Dari awalnya followernya 1.500-an, followingnya 2.000. Sekarang followingnya udah berkurang jadi 900-an. Nah, ini bio-nya udah lebih jelas. I'm proud to be a green muslimah. Jadi ada kata-kata green muslimahnya yang ingin ditonjolkan gitu. Terus, nah ini Mbak Lugita. Contoh penulisan akun ya. Contoh penulisan akun media sosial. Nama ini akan menjadi panjang gitu. Lugita Rohandayani. Jadi ada @Lugita Rohandayani, panjang sekali. Jadi jauh lebih baik kalau misalnya username-nya itu dirubah. Makanya saya menyarankan, karena Mbak Gita ini adalah guru, jadi saya sarankan menjadi guru kita. Tapi nama lengkapnya ada di sini, ditulis di Lugita Rohandayani. Lagi di Kanada. Di sini juga ada kan minimalis lifestyle. Ini dari awalnya followingnya 1.300, sekarang sudah berkurang lumayan jadi 600-an. Ini punya Mbak Anis, juga sudah berkurang followingnya. Awalnya bio-nya hanya ditulis @avatar lingkungan. Nah, di sini lebih didetailkan jadi a sustainability learner. Gitu. Yang punya Mbak Rina kelupaan nggak di capture untuk yang sebelumnya. Nah, ini yang sekarang ini sudah dirapikan. Termasuk HL ini ya. HL ini jauh lebih baik ada sampulnya.
Jadi kelihatan lebih rapi gitu. Nah, ini punya Mbak Anis, sebelumnya seperti ini, gundulan ya, untuk HL-nya, highlight-nya, sekarang udah ada sampulnya. Yang punya Mbak Gita juga sama, ini sekarang sudah ada sampulnya. Gitu. Punya Mbak Ulan juga sekarang udah ada sampul-sampulnya ini, cantik-cantik. Tuh. Punya Mbak Irma sudah ada, cuman ini yang sebelum dikasih sampul. Gitu. Nah, ini punya Mbak Nasla. Jadi awalnya sebenarnya udah bagus punya Mbak Nasla, ada begini, punya ciri khas, tapi karena saya sampaikan interpretasi orang untuk membaca seperti ini nih nggak ngerti apa gitu. Saya kira awalnya ini es krim, ternyata orang gitu, makanya dirubah kemudian foto profilnya, yang kemudian bisa dipakai di semua media sosial gitu. Ini juga sudah ada HL-nya. Itu sekilas dari saya. Kita paling enak sambil tanya jawab aja. Monggo Mbak Irma, terima kasih. Terima kasih Coyong untuk materinya. Sekedar informasi punya saya, postingannya sudah jadi 40, Cak. Sudah saya rapikan. Wah, ya. Followingnya sekarang jadi cuma berapa ya, 600-an. Dan itu pun teman-teman sendiri gitu. Yang nggak penting-penting tak hapus semua. Tadi unfollow. Sekalian tak cek. Ya, oke. Ada pertanyaan dari Mbak Eca. Cak, kalau kita punya beberapa interest selain in zero waste misalnya, apakah lebih baik untuk punya beberapa akun atau nggak apa-apa kontennya di mix gitu, Cak? Terima kasih, Mbak Eca. Pertanyaannya. Punya beberapa interest. Jadi kayak punya interest yang lain gitu, Cak, selain zero waste, kayak misalnya Mbak Elis, dia juga interest di ibu profesional. Jadi kan ada 2 kegiatan nih, Cak. Ada berzero waste, juga tentang ibu profesional misalnya. Kayak gitu tuh, Pak, dia harus satu konten apa satu akun apa 2 akun yang berbeda gitu, Cak? Satu akun aja gitu. Jadi satu akun aja, bisa nanti tinggal di postingannya itu dimainkan yang postingan model seperti punya saya ini. Jadi yang begini, ini satu sisi mungkin satu sisi tentang zero waste, satu sisi tentang bookstore, satu sisi tentang parenting misalnya. Bisa dimainkan seperti itu. Atau dimainkan konten yang ini horizontal. Jadi satu garis ini zero waste dulu dengan permainan warna juga ya. Jadi dibuat warnanya yang konsisten gitu. Jadi misal zero waste-nya hijau, kemudian bookstore-nya kuning, terus parenting-nya putih. Udah mainkan di konsisten seperti itu. Jadi mau dibuat model postingan vertikal atau horizontal itu tetap di warna tersebut gitu. Bisa seperti itu. Cuman ini saran untuk semuanya. Buat yang personal brandingnya belum kuat, ya, buat yang personal brandingnya belum kuat, saya sangat menyarankan untuk dibuat fokus satu dulu yang ditonjolkan di media sosial. Gitu. Misalnya kita punya interest di zero waste, bookstore, sama parenting misalnya. Nah, yang lebih paling cepat dikenal oleh orang lain tentang diri kita itu misalnya bookstore. Bookstore dulu dimainkan. Jadi semua postingan tentang bookstore. Sehingga ketika orang ngelihat misalnya Mbak Eca, jadi kebayangnya tuh langsung bookstore, bukan kebayang itu di parenting atau di zero waste-nya, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah
itu serba otomatis ya, maksudnya otomatis orang oh Mbak Echa book tour, misalnya seperti itu kan sudah menjadi otomatis. Nah, baru kita mainkan di interest yang berikutnya untuk dikuatkan, gitu. Karena yang book tour udah dikenal orang, gitu. Seperti itu. Saran saya begitu. Cuman kalau misalnya memang ini interest itu tidak bisa dipisahkan antara satu sama yang lain, ya boleh-boleh saja, monggo. Jadi tinggal main di postingannya seperti ini. Tuh. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, Cak. Bentar, pakai HP jadi rada ribet. Oke, dari Mas Rimba. Cak, untuk nama akun dan nama di profil bagusnya yang sama atau yang di profil nama kita? Gimana sih, Cak, untuk nama akun dan nama di profil bagus sama atau yang di profil nama kita? Misalnya kayak saya kan @bapak.zerowaste untuk nama di bawahnya. Di bawahnya ganti nama saja Rimba Permana atau tetap Bapak Zero Waste aja? Oke. Nah, khusus untuk Mas Rimba, ya, Bapak Zero Waste itu brandnya udah kuat, ya. Maksud brand kuat karena nggak ada yang lain yang namanya Bapak Zero Waste, dan sangat sedikit bapak-bapak yang bergabung di Zero Waste gitu ya. Itu sebenarnya udah kuat. Tinggal memilih Bapak Zero Waste ini akan menjadi akun personal atau akan menjadi akun publik, gitu. Nah, kalau misalnya pengen tetap dijadikan akun personal, maka namanya di dalam itu lebih baik nama asli Rimba, gitu. Nah, kalau misalnya mau dijadikan akun publik, ya maka namanya tetap Bapak Zero Waste aja, gitu. Nanti tinggal buat akun personal, atau kalau misalnya tidak butuh akun personal ya udah tetap mainkan di Bapak Zero Waste jadi akun publik. Sebenarnya akun-akun publik itu kalau misalnya kita benar-benar fokus ya, fokus, konsisten dan serius untuk ngurusnya, itu bisa menghasilkan gitu. Sangat bisa menghasilkan. Jadi bisa menjadi sebuah lembaga atau menjadi komunitas atau yang macam-macam lah. Tapi kalau misalnya intinya kalau kita mau serius itu bisa dimainkan gitu di akun tersebut. Gitu, Mas Rimba. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Cak. Ya. Oh, ini tanggapan aja dari Mbak Windy, kayak akunnya Mbak Citra mungkin ya, itu bagus banget loh, Cak. Postingannya satu baris untuk satu tema. Kayak gitu. Terus berikutnya Mbak Okta. Aku gimana, Cak, review akun IG ku dong? Jurnal kerajaan ya? Mbak Okta, gimana, Cak? Menurut Cak Oyong, jurnal kerajaan. Wait. Ini yang bentar. Diwis. Oh ini. Nah ini yang punya Mbak Citra, yang katanya satu baris gitu. Maksudnya iya betul satu baris begini. Cuman nanti bisa dibuat beda-beda gitu ya. Beda-beda di sininya tuh beda-beda. Nanti kalau misalnya punya 3 interest. Sekalian ngecek ini punya Mbak Irma. Punya Mbak Irma sudah 42 postingannya, udah dikurangi banyak sekali. Banyak. Ya itu Untung, dari zaman awal enggak kena blokir lagi. Iya sempat nge-lag. Jadi kemarin itu sempat nge-lag, nggak bisa dibuat posting, nge-reel nggak bisa, cuma bisa story aja. Yeah. Habis itu bisa balik lagi setelah rehat seminggu. Ini guru minta direview juga. Jadi udah keren loh Mbak Okta. Punya Ibu Suri. Ibu Suri, ya. Lihat sih ini, followernya aja 3.000, punya saya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Nah,
Mbak Okta itu kan dia paling untuk sekarang ya, untuk sekarang punya Mbak Okta itu kan paling dikenal bagusnya itu di rilisnya gitu kan. Nah, kalau misalnya memang fokus mau main reels seperti ini, nggak popo, nggak usah di yang kata saya itu yang hapus isi dari kisi profil itu gitu. Jadi tetap dimunculkan di dalam postingan ini, oke, nggak ada masalah gitu. Cuman bentar lagi punya Mbak Ovi ya. Nah, yang punya Mbak Okta sih dari dulu kalau saya terus terang suka postingannya Mbak Okta itu fotonya bikin mupeng memang. Foto-fotonya itu aduh rasanya pengen segera meluncur ke sana gitu, asik gitu kan rasanya ya. Di rumahnya itu memang rumahnya ya asik sekali gitu rasanya foto-foto begini. Itu udah keren sih kalau menurut saya. Apalagi ini di sini kan udah ada jelasnya ya di bio-nya. Jadi memang rumah bertumbuh. Itu. Ini ada home decor-nya juga. Ini sebenarnya udah nggak usah direview sih. Saya punya Mbak Ovi. Nah ini. Nah, ini punya Mbak Ovi ya. Ini kan udah bagus banget kan, tatanannya memang udah luar biasa sih kalau Mbak Ovi dari dulu. Ini udah cakep-cakep memang. Nah, maksud saya kalau udah postingan cakep seperti ini, lalu kita main reels gitu, itu jauh lebih baik kalau nanti setelah 1-2 hari reels yang muncul di halaman profil utama seperti ini itu dihapus. Ini ada titik 3 biasanya itu nanti ada tulisan tadi saya bilang apa ya, hapus dari kisi profil. Ada tulisan di sini, tinggal diklik. Jadinya nanti ini kalau Mbak Ovi memang nggak main reels, jadi di sini ada nanti di rilis tinggal diklik, dicari gitu. Seperti ini punya Mbak Okta. Jadi tetap muncul jadi di postingan muncul di sini, di reels itu juga muncul juga itu di sini. Itu ya. Lanjut. Termasuk IGTV itu juga kayak gitu ya, Cak? IGTV kayaknya sekarang udah jadi satu di video. IGTV udah dihapus, jadi satu di video. Nanti munculnya ada video gini. Gitu. Oke, selanjutnya dari Mbak Elis. Cak, cara mempertahankan personal branding gimana? Karena makin lama makin kendor, terutama untuk posting. Sekarang seminggu sekali posting aja udah syukur gitu. Terus ini lanjut ke Mbak Elis ya. Terus aku juga pengen direview IG-nya dong. Sama terakhir pertanyaan Mbak Elis, tantangan lain paling susah bikin copywriting, Cak? Jadi ada 3 pertanyaan. Ya. 2 pertanyaan, 1 review. Nah, punya Mbak Elis ini udah di bio-nya udah jelas ya, di bio-nya. Jadi ini Web Learner, environment enthusiast, gitu, founder Akademi Minim Sampah. Sekarang lagi nggarap koperasi kompos ya. Pakai ini nama ember kompos ya. Koperasi komposnya pakai ini, Mbak Irma. Betul ya? Kalau yang koperasi kompos itu beda lagi. Program kerjanya Bank Sampah Budi Lestari. Kalau yang owner ini punyanya Mbak ember kompos ini punyanya Mbak Elis sendiri. Ini udah ketata sih Mbak Elis. Sebenarnya udah ketata kok. Nah, cuman
jomplangnya gini. Nih. Di sini ada background putih, kemudian di sini ada background gambar. Ini jadi jomplang. Itu. Yang paling penting ketika kita mau memainkan teori postingan entah horizontal atau vertikal atau zigzag ya, perhatikan dulu di sini ya. Ini harus bisa dibagi 3 dulu. Gitu. Jumlah postingannya harus dibagi 3. Jadi ketika kita ngelihat scroll ke bawah itu udah bagus. Itu jadi rapi gitu. Misalnya kita mau memulai baru misalnya ya. Nah, ini kan kalau belum jadi 3 baris sempurna karena 1550 dibagi 3 masih nggak muncul baris bagus kan. Nah, jadi harus ditambahi postingan lagi atau dihapus postingan yang sekiranya postingannya ini jadi bagi 3 habis gitu ya, karena barisnya kan 3. Nah, ini kan sebenarnya bagus ya kan, udah satu garis begini, maksudnya kan udah bagus. Tapi ini jadi salah, Mbak, karena ininya belum habis dibagi 3. Kira-kira paham nggak ya? Paham. Paham ya. Nah, nanti kalau sudah bisa dibagi 3, Paham. ini tinggal kita bisa memulai baris yang baru untuk model postingan yang baru gitu. Seperti itu. Terus sebentar. Oke. Saya cuma ngecek foto profilnya sih. Gitu. Terus tadi apa lagi deh? Gimana caranya supaya bisa tetap konsisten menjaga personal branding. Ini yang dimaksud sebentar, personal branding atau postingan di media sosial, Mbak Elis? Saya ketendang. Udah? Kameranya masih mati, Cak? Masih mati? Padahal Oh, udah ya, muncul. Sudah. Sudah, Cak. Oke. Oh. Ya, Ya. sudah. Tadi Mbak Elis itu maksudnya tidak konsisten di personal brandingnya atau tidak konsisten di postingan media sosial? Monggo langsung ditanggapi Mbak Elis. Posting di media sosialnya, Cak. Kalau posting di media sosial, saya nggak bisa ngasih jawaban. Saya sendiri sama. Saya sendiri sama gitu. Jadi mainkan sebenarnya tinggal bikin schedule ya. Jadi pesan saya untuk semuanya, schedule konten itu adalah hal yang penting ketika kita tiba-tiba buntu ide gitu di satu hari. Makanya di kepengurusan di alumni BZW, saya itu membuatkan schedule konten gitu ke teman-teman supaya setiap harinya ada yang mau dimainkan gitu. Kadang kita lupa nih, ini misalnya tanggal 5 Desember besok kalau nggak salah hari tanah gitu.
Nah, itu kita harus tahu gitu, hari-hari yang berhubungan sama lingkungan atau sampah gitu, kita harus tahu dan harus mencatat itu. Jadi tinggal dimainkan itu. Nah, misal ada jeda antara 28 November hari menanam pohon Indonesia sampai ke 5 Desember hari pohon. Nah, ini kan bisa dimainkan tetap di dua konten tersebut gitu. Di jeda harinya antara 29 November sampai ke 4 Desembernya. Gitu. Makanya main di bikin schedule konten itu adalah hal yang penting gitu. Itu bisa bantu kita ketika kita buntu ide. Terus yang peran berikutnya saya lupa Mbak Irma. Copywriting, Kak. Tantangan lain paling susah Ya. bikin copywriting-nya. Saya dulu waktu sekolah itu pelajaran mengarang paling tidak bisa. Paling tidak bisa dan paling mesti dapat jelek. Di tahun 2012, kemudian saya nulis itu di web saya, di caoyong.com, sekalian promosi web saya ya. Web saya baru muncul lagi. Jadi saya menulis di sana tentang seberapa penting kita itu menulis gitu. Sebenarnya orang setiap hari kita nulis kok. Kita nulis di status mungkin, kita nulis komentarnya orang mungkin. Itu adalah hal yang sama, itu juga menulis gitu. Gimana caranya supaya bagus? Dibiasakan nulis dan dipaksakan untuk menulis panjang. Jadi kita harus membiasakan diri memang untuk menulis gitu. Jadi perbandingan tulisan saya dengan tulisan saya sekarang dengan tulisan saya ketika 2012 itu jauh jomplang. Jelek sekali gitu. Kalau misalnya dibaca di tahun 2012 itu udah jelek sekali. Dan biasakan kalau kita menulis jangan disingkat-singkat namanya. Gitu. Jadi misalnya aku jadi a sama ki gitu. Itu pengaruh banget itu ke akhirnya kita malas untuk berpikir panjang. Berpikir untuk menulis yang panjang itu pengaruh banget. Jadi dibiasakan aja sering-sering menulis di status entah di Facebook atau di status WA atau di IG. Nulis apa aja gitu. Nanti otomatis biasanya lancar, sama jangan lupa sering-sering baca juga. Biasanya dengan semakin kita bukan baca media sosial ya, baca buku. Kalau dengan semakin banyak kita sering membaca buku, biasanya ada kosakata baru yang kemudian nempel gitu. Itu bisa jadi tambahan untuk bahan menulis copywriting itu. Gitu. Oke. Nah, itu kan kalau di buku mungkin susunan kalimatnya lebih teratur ya, Cak? Betul, karena sudah ada editornya kan. Jadi udah pasti tulisannya udah rapi gitu. Kalau kita sering baca, kayaknya nanti otomatis. Nulis sama mungkin sesekali nulis caption-captionnya dari buku. Mungkin kita pernah baca buku, terus ada caption yang bagus gitu, kita tulis, itu nggak apa-apa, itu melatih kok. Oke, baik. Mbak Elis, ada tanggapan? Kayaknya nggak ada deh. Oke, berikutnya ya, Cak ya. Ya. Pertanyaan dari Mbak Ana Arista, batch 10. Cak, seberapa penting sih tampilan estetik di feed? Soalnya saya nggak pinter edit. Nah, ini sama nih, Cak. Ini saya sama Mbak Ana nih senasib. Kadang kita curhat-curhatan karena kita gaptek. Pertama kita gaptek dan kita tuh males gitu loh kalau mikir aduh konten apa gitu loh. Ya udah sekelebetan itu aja, ya udah itu yang kita posting gitu. Ya. Saya mewakili Mbak Ana. Seberapa penting? Penting tetap. Sekarang share screen lagi. Ana Arista. Kita compare. Kita ngelihat postingan punya Mbak Ovi nih. Ya. Oke. Ya Mbak Ovi. Cakep nggak?
Cakep. Rapi ya, Banget Cak. ya, banget ya. Oke. Sekarang nggak usah ke yang lain deh, punya saya aja. Saya aja. Hancur, gitu kan. Kalau kita ngelihat di begini gitu langsung hancur, jelek gitu. Jelek pakai banget gitu. Kayak Jadi, punya aku, Cak. ah, Ya punya aku kan juga gitu isinya. Random ya, gitu. sama kan. Mm-mm. Berantakan ya Gitu. benar. Jadi apakah itu menjadi apa namanya? Menjadi penting, penting banget. Lalu gimana caranya kalau misalnya nggak bisa main menata-menata begitu? Caranya fotonya harus foto yang cakep kayak punya Mbak Okta. Gitu. Hmm. Nah, ada lagi yang saya pernah ngasih tahu sih di grup mentoring saya, cuman saya lupa yang punya siapa ya. Ada akun yang dia itu fotonya bagus gitu, memang fotonya bagus banget dan bisa dimainkan misalnya dominan biru misalnya. Itu saya lupa sih Hmm. siapa ya. Jadi fotonya tentang alam ya, dominan biru. Jadi ada tentang foto langit, kemudian foto laut, begitu, biru-biru. Itu bisa dimain seperti itu. Ya, kalau misalnya kita nggak bisa mendesain ya, kita nggak bisa mendesain Hmm. tulisan. Memang kalau misalnya mau belajar, saran saya pakai Canva aja. Di Canva itu udah template, kita tinggal merubah tok, nggak usah macem-macem. Tinggal merubah warna, terus font di Canva itu udah bagus tatanannya, jadi nggak usah diganti-ganti lagi. Tinggal diatur besar kecilnya aja. Gitu. Kalau misal mau main di desainnya gitu. Gitu. Kalau punya Mbak Aufi tadi itu kan mungkin lebih ke kayak food prep gitu ya, Cak ya. Kan dia fokus, berarti kan fokus di satu food prep. Nah, Iya, misalnya kalau saya kan fokusnya di komunitas di bank sampah, berarti kan saya juga harus posting kegiatan-kegiatan bank sampah yang betul. kita lakukan gitu. Ya, Nah, berarti kan postingannya juga pasti akan random gitu, Cak. Apa harus dimasukkan ke Canva dulu? wait. Kayak Bank Dimasukin Sampah Abadi Canva. Lestari itu, nah yang di Bank Sampah Abadi Lestari itu yang pegang akunnya itu orang lain, Cak. Salah satu tim kita. Nah, itu dia pakai pinggirannya satu sama tuh. Nah, itu udah bener apa gimana ya gitu. Nah, ini yang saya maksud kalau misalnya kita mau Oh, main gitu. apa macam-macam ya. Cuman ini kan backgroundnya foto juga. Backgroundnya ini bisa bukan foto. Backgroundnya bisa apa? Cukup warna aja polosan gitu. Seperti ini. Ini punya teman saya gitu. Jadi bisa di konsep seperti ini. Konsep per baris bisa, konsep per 3 kotak bisa gitu. Dimainkan di warna aja, warna background dasarnya aja yang dimainkan. Gitu. Fotonya tetap nanti dicantumkan di situ. Gitu. Kayak ini, Cak. Kayak Project B Indonesia yang bank sampah di Jogja itu apa kayak gitu? Dia sistem apa fotonya kan dibuat kayak gitu backgroundnya. Bisa di ini, Cak, mungkin Project B kalau nggak salah. Ya itu. Ya, Nah, itu kan dia. Nah, kita ATM dari sini, Cak. Untuk postingannya Bank Sampah Abadi Lestari, kita akhirnya ATM dari sini. Jadi pinggirannya dibuat kayak gitu. Apa iya, kayak nggak gitu apa-apa. udah cukup? Udah oke. Seperti ini Oh, udah gitu. oke. Wait, Bang Sam. Ya, ini udah bagus kok. Oh, oke, oke, oke. Ini. Udah benar berarti ya, Ya Cak? udah benar seperti ini. Cuman ya itu harus difikirkan ininya apa namanya barisnya ya gitu. Apa maksudnya? Ini misalnya ketika ada satu postingan lagi, maka postingan ini akan turun kan?
Iya, jadi iya, satu iya. baris. Nah, menjadi jomplang akhirnya karena di sini fotonya, di sini foto ada warnanya, di sini fotonya putih-putih background. Terus untuk mensiasatinya gimana tuh, Cak? Ya udah nggak Kan bisa, kegiatannya, iya kecuali mau makanya. dihapus. Nggak bisa, maksudnya Gitu ke ya. depannya itu harus difikirkan begitu gitu. Oh, oke, Mainnya. oke, oke, Terus oke, untuk baik. ini sekaligus ya untuk teman-teman yang punya komunitas, punya lembaga dan lain sebagainya. Saya pesan ketika mau membuat awal misalnya, membuat awal postingan, taruh logonya yang besar. Taruh logo Oh, yang oke. besar di baris pertama boleh, ditaruh di baris pertama posisi tengah boleh. Kenapa penting? Karena kita akan mengenalkan komunitas tersebut, brandnya seperti apa gitu. Kalau kita nggak buat tulisan itu besar-besar, ketika misal akan diekspos oleh orang lain butuh logo kesulitan nanti harus mengcrop ini kecil sekali gitu. Tujuannya ke sana. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Berikutnya dari Mbak Elis tadi sudah ya. Cak, banyak yang minta di-review akun IG-nya, Cak. Oh, ini Mas Rimba dulu, Cak. Mas Rimba dulu. Cak, untuk akun publik itu berarti beberapa admin ya, macam akun @bapakbapak.id gitu. Oh, enggak seperti itu maksudnya. Akun publik adalah akun yang tidak mewakili personal. Jadi bukan status kemudian status personal kita gitu di-share di Instagram. Nah, itu namanya akun personal. Akun kegiatan kita di-share di Instagram itu namanya akun personal. Akun publik adalah akun yang tidak mewakili personal gitu. Sekalipun adminnya hanya satu. Sobung Sarka dulu itu saya sendirian selama beberapa bulan. Sobung Sarka yang pegang saya sendirian gitu. Memang saya buat sebagai akun publik. Tujuannya apa ya terserah nanti tujuan akun publiknya mau dijadikan apa. Model-model jenis akun apa di urusan lingkungan itu ada misal campaign, jadi ada akun campaign. Jadi hanya kampanye aja tentang belajar zero waste, ini begini, gitu harus pilah sampah dan lain sebagainya lah. Itu yang campaign. Ada juga yang jenis akun publik advokasi. Jadi yang membahas tentang kasus-kasus permasalahan pengelolaan sampah dan lingkungan gitu. Advokasi. Ada juga akun publik yang modelnya DIY. Gitu. Macam-macam, bebas mau dibuat seperti apa. Gitu. Oke. Sudah jelas ya. Mas Rima kalau ada tanggapan mungkin bisa dikomen lagi ya. Terus ini untuk reviewnya Mbak Widi sama Mbak Karimatul Fajriyah, Cak, minta di-review akun IG-nya @widi.such. Kalau Widi hafal. Ya. Belakangan jarang nongol karena nggak sempet bikin yang kekinian. Rempong kayaknya, Cak. Mungkin. Nah, itu udah rapi ya, Cak? Belum sih. Sama. Oh, belum ya. Sama dengan punya saya. Nah, ini lagi ya. Kalau misalnya mau apa? Kan ini banyak reels, tapi nggak banyak banget gitu. Banyak tapi nggak banyak banget. Bisa nanti dimainkan ditata juga. Itu satu postingan nanti yang khusus reels gitu satu baris gitu untuk reels semua gitu kalau misalnya mau tetap dimunculkan di dalam postingan ini gitu. Berarti harus ditata ulang lagi ya. Nah, kalau misalnya mau gambar acak seperti ini, Mbak Widi ini kan sebenarnya
banyak di kebun ya. Sekarang kan sudah ada kebun kelaras. Itu bisa dimainkan postingan yang model begini ini hijau semua gitu. Mainkan yang dominan warna hijau. Gitu. Ini kan habis hijau-hijau bagus, kemudian ketemu warna rumput agak puyeh, kemudian warna merah. Gitu kan. Iya, iya. Itu maksudnya. Jadi cuma per baris atau enggak 3 baris atau 6 barisnya misalnya Ya, hijau semua gitu paling loh, Cak. paling Atasnya gampang memang main sebaris-sebaris sih. gitu. Paling gampang. Jadi harus difikirkan nih mau ngonten Iya, berapa yang waktu ke betul depan memang harus. harus difikirkan. Oh, berarti nggak bisa random nih. Iya, iya, iya. Siapa lagi tadi? Selain Mbak Winnie? Yang satunya diet plastik, @diet plastik. Dari Mbak siapa tadi? Mbak Mbak K. Karimatul Fajriya. Oh, oke. Mbak K juga cakadut sama postingannya. Nah, punya Mbak K ini kan jarang ya, jarang jarang main reels. Saran saya reelsnya ini nanti dipindah gitu. Jadi dihapus dari kisi profil, nanti dia tetap muncul di reels ini. Sama juga di videonya juga sama. Video juga bisa seperti itu kan. Jadi yang ada di sini akhirnya postingan-postingan. Kalau sudah ada postingan-postingan toh nanti natanya lebih gampang. Gitu. Terus ini lagi bionya ya sekalian. Bionya punya Mbak K ini nggak jelas, macam orang curhat. Itu kan? Tulisannya sedang berproses untuk hidup minim sampah karena buang sampah pada tempatnya tak lagi cukup. Ini namanya orang curhat sih. Karena bio itu profil ya. Jadi Mbak K ingin jadi apa? Jadi aktivis, jadi apa gitu. Ya itu harus dicantumkan di sini gitu. Dicantumkan sama seperti I'm not better than you, terima kasih sudah mampir. Ini salah siapa suruh nge-review ya sekalian. Yang begini ini modal curhat, udah bukan zamannya gitu. Nah, logo ini udah bagus banget kalau menurut saya. Artinya udah kuat. Nah, ini harus ditampilkan di semua media sosial harus sama. Terus kalau ada HL-nya ini mainkan warna dominannya yang ini apa? Gold ya, nggak salah ya. Warna gold mungkin. Mainkan di warna itu gitu. Tinggal nanti dicantumin. Nggak tahu nih, yang kalau pakai web nggak bisa muncul anunya, HL-nya. Nah ya, ini saya lihat di handphone nggak ada sampulnya. Jadi HL itu paling cakep kalau dikasih sampul warna itu yang senada sama foto profil. Gitu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Alifa. Cak, mau tanya, kalau misalnya mau ngonten di status WA untuk tetangga yang tidak punya IG, mohon tipsnya, Cak. Ngonten di status WA itu bisa disamakan sama status IG. Di Canva itu ada yang memang desain yang khusus untuk story IG. Itu bisa dimainkan di sana. Nah, ada 2 macam model yang biasanya dilihat sama orang. Kalau di status WA ya. Nah, yang pertama itu yang desainnya bagus, gitu. Pakai desain bagus. Itu biasanya ditahan sama orang untuk dilihat dengan detail. Ini apa isinya, gitu. Yang kedua, tulisan full. Tulisan full itu biasanya juga sering dibaca sama orang. Ini nulis apa sih, tentang apa, gitu. Terus yang ketiga, kalau video, jangan video yang kepanjangan.
Kalau memang niatnya mau campaign ya, jadi cari video yang ukuran 30 detik gitu. Iya. Terus jangan bikin status WA yang sampai tahu nggak ada titik-titik kecil-kecil sekali muter itu. Nah, itu kan statusku dulu, Kak. saking banyaknya apa namanya? Iya. Saking banyaknya status yang diupdate terus-menerus gitu. Orang udah males baca duluan. Pasti di scroll, Di-skip. pasti di skip, langsung dilewati karena orang langsung mikir, oh ini orang jualan. Iya, itu aku banget. Betul, itu kebetulan. Ini untuk yang jualan juga ya. Semua yang jualan, Udah mengurangi sekarang. saran saya kalau misalnya memang produknya banyak, jangan kemudian diposting semuanya, tapi dijadikan satu postingan, diedit, jadi satu postingan itu isi 3 atau 4 gambar yang sama gitu, yang secluster gitu. Kalau misalnya mau jualan tumbler misalnya, ya udah satu postingan aja, tapi foto tumblernya dicantumin di postingan itu. Gitu. Kayak di college gitu ya, Kak? Ya, Cak, Ya, itu baru dibaca sama orang gitu. Okay. Kalau udah titik-titik banyak itu udah saya paling Kayak males. bungkus sunlight. Kayak bungkusnya sunlight yang gambarnya gunting itu loh, Cak. Nah, itu kan titik-titiknya banyak. Gitu. Oke. Ada lagi? Nah, ini tanggapan dari Mbak Okta sih. Mbak Ovi memang rajin, dulu pernah ngisi sesi medsos juga di batch berapa yaitu. Aslinya tertarik buat rapi-rapi kayak punya Mbak Ovi, tapi keburu yang pengen di-post dan ditulis itu hilang. Kalau mesti nunggu ngumpul yang setema dulu malah tapi keburu di-posting gitu loh, Cak. Maksudnya mungkin Mbak Okta ini ada ide apa itu yang langsung di-posting gitu loh, Cak. Iya, sama sih dengan saya, makanya saya sering begitu juga. Akhirnya jadi jelek. Cuman kalau punya Mbak Okta sih santai aja. Followernya udah 3.000. Masih ketolong sama fotonya yang bagus gitu ya, Cak. Ya. Instagramable. Followernya juga udah 3.000 mah udah santai-santai aja. Kita generasi follower 1000-an sih masih. Oke. Oh ya, selanjutnya iya, Cak, ini ada misalnya Mbak mau ada masukan gimana kalau selanjutnya kelas edit tampilan feed IG. Nah, kelas lanjutan ini, Cak, setelah personal branding. Tampilan feed IG-nya. Tambah lagi. Kalau ini sebenarnya bisa ditanyakan ke nanti yang ngisi tentang media sosial. Gitu. Kan ada materi media sosial di awal. Nanti tinggal minta dilengkapin aja materinya gitu. Bukan hanya masalah adab media sosial ya, tapi nanti bisa lengkap nanti di media sosial. Dari Mbak Astri Dewi, Cak izin review IG baru saya yang baru dibuat, ruang_belajar_umu_zamzam, karena ikutan belajar zero waste akun saya yang pribadi diblok oleh Instagram. Loh, kenapa ini kok diblok ya? Coba, Cak. ruang_belajar_umu_zamzam. Pertanyaannya, yang pertama ya, untuk Mbak siapa ini? Mbak Astri ya? Mbak Astri Dewi. Buat Mbak Astri, pertanyaan pertama, akunnya ini mau dijadikan akun publik atau akun personal? Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan nama seperti ini kepanjangan banget gitu. Dan saya ngasih tahu ke menti-menti saya, hindari penggunaan garis bawah seperti ini. Hindari. Kalau misalnya masih bisa pakai titik aja. Belajar zerowaste_id itu karena yang belajar zerowaste.id-nya udah ada yang pakai. Gitu.
Jadi saya memang menyarankan untuk menghindari penggunaan underscore karena dari segi estetik jauh jadi apa ya? Kalau saya ngelihat kesannya jadi kotor gitu, apalagi seperti ini ngelihat banyak underscore-nya gitu seperti itu. Nah, kalau misalnya akun ini akan menjadi akun publik, maka identitas seperti ini nggak perlu tampil. Sama seperti yang tadi saya sarankan ke Mas Rimba. Kalau misalnya ini akan menjadi akun personal, maka namanya ini nggak match gitu. Nama username-nya ini yang harus diganti. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau misalnya ini mau diganti Umu Zamzam gitu, itu oke, add Umu Zamzam aja gitu. Dengan ininya udah betul, udah namanya udah betul, pakai nama sendiri. Itu. Terus, nah kalau misalnya ini akun publik, ini udah betul logonya seperti ini. Tapi kalau misalnya ini akun personal, ya jangan seperti ini logonya gitu. Kurang cakep gitu, nggak match, nggak cakep gitu. Nah kalau dari segi tampilan sudah oke, udah bagus. Cuman akhirnya jomplang ke sini, ini udah bagus ke bawah, jomplangnya di sini. Ini diarsipkan aja, jadi disembunyikan, jadi masuk di arsip. Tetap ada, cuman tidak muncul di profil. Itu ya. Oke. Cak, Mas Rimba minta di-review IG-nya Bapak Zero Waste. Dua, wait. Ini, nah seperti ini ya maksudnya. 82 dibagi 3, ini nggak habis, ya kan? Melihat postingan di sini, jadi yang betul ini. Ini betul udah jadi 1 kalau nggak salah kalau dibagi 3. Kalau misalnya turun 2, jadi ada postingan tambah 2, maka yang ini udah betul tulisannya, udah cakep. Terus yang ini jadi jomplang. Gitu. Makanya kalau bikin yang seperti ini harus sekali lagi diperhatikan untuk postingannya, dibagi 3 dulu gitu. Ini yang bawah cakep sih sebenarnya udah. Punya Mas Rimba yang bawah udah cakep. Cuman biasanya kalau udah begini karena males jadi semua diposting. Sudah nggak kepikiran buat nata jadinya begitu. Ini tapi sebenarnya nyambung ini 3 video. Jadi 1 gitu. Terus yaitu balik lagi yang punya Mas Rimba, dipilih dulu mau jadi akun personal atau akun publik. Kalau misalnya akun publik, ininya harus menggambarkan ya Bapak Zero Waste-nya itu seperti apa, brandnya, gitu, kekuatan logonya itu seperti apa, itu harus dimainkan. Kalau misalnya mau jadi akun personal pun, ya ini juga harus foto diri gitu, jauh lebih baik foto diri. Mbak Dini waktu awal dia pakai foto bunga-bunga, kemudian sekarang berubah menjadi foto diri ya, itu karena nggak bisa centang biru. Jadi minta centang biru itu nggak diterima sama Instagram karena itu akun personal, tapi fotonya bukan foto personal.
Jadi foto itu jauh lebih baik foto personal. Kecuali untuk teman-teman yang memang tidak ingin kelihatan ya wajahnya, oke, nggak masalah. Cuman mainkan di karikatur. Kalau bisa, kalau misalnya masih boleh tampil karikatur, mainkan di karikatur aja. Atau animasi, atau kartun, atau apalah gitu yang sekiranya punya ciri khas gitu memang. Dan itu sekali lagi dipakai di semuanya. Gitu. Terus selanjutnya minta di review lagi IG-nya @thelittle_forest dari Mbak Rian. Mbak Rian di siapa ya? Rian Dwi, Mbak Rian Dwi, The Little Forest _ The Little Forest, orang membayangkan ini adalah kebun kecil ya, kebun kecil yang ada di rumah. Nah, yang pertama, foto profilnya ini yang mesti diganti, gitu. Mesti diganti, dimainkan. Kalau ngelihat ini, berarti ini harus menjadi akun publik, bukan akun personal. Gitu. Nah, di sini kalau misalnya ini memang akun publik, yang maksudnya tentang berkebun dan lain sebagainya, ini harus dijelaskan lokasinya ada di mana, bukan cuma di Jogjanya aja. Jadi sekaligus dikenalkan juga gitu supaya ya kalau misalnya orang mau berkunjung gitu ya. Itu. Sebenarnya foto-fotonya beberapa cakep sih. Mbak siapa ini? Mbak Rian Dwi. Mbak Rian ya. Nah, Mbak Rian Dwi. Mbak Rian, saran saya kalau misal masih pengen ada main tulisan-tulisan begini, disisipkan aja di satu baris di sebelah sini ya, kiri atau kanan atau tengah ya, gitu. Nah, ini bisa mengisi macam-macam nanti. Tinggal kasih background warna putih, nanti diisinya bisa macam-macam, gitu. Kalau misal mau share tentang hal-hal yang lain, gitu ya, selain berkebun, gitu. Terus mainkan ini pewarnaan ya, pewarnaan fotonya jangan lupa. Kalau misalnya memang main hijau, ya main hijau gitu satu baris gitu. Kalau main warna baru main warna satu baris. Gitu. Ini juga dikurangi Mbak, kebanyakan sih 1119 following. Gitu. Jadi sekali lagi resepnya itu followers harus lebih tinggi daripada following. Gitu. Itu kenapa seperti itu? Maka orang kalau mau nge-follow itu punya apa ya? Wah, akun ini keren ya, followernya udah sekian gitu loh. Jadi yang dibaca orang walaupun hanya 600, walaupun hanya 500 gitu. Tapi perbandingannya pasti dengan following. Nah, kalau followingnya hanya 100, followernya 600 sudah keren banget. Gitu. Nanti pasti akan bertambah. Kalau dalam sehari unfollow akun maksimal tuh berapa sih, Cak? Biar nggak nge-lag kayak punya aku kemarin gitu. Paling enak pakai aplikasi sih. Kalau saranku paling enak aplikasi. Cuma kalau bisa ya paling nggak sehari 25 gitu. Kalau dulu aku sering sampai 100, cuman nggak tahu kalau sekarang ya. Itu caranya. Sudah, Cak, untuk yang Little Forest? Udah. Ampun. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Sanisa di batch 9 nih. Untuk schedule posting, apa ada aplikasi yang Cak Oyong gunakan? Nggak ada. Schedule posting. Ada sih, ada aplikasinya, cuman saya nggak pakai.
Saya nggak pakai. Saya lebih suka pakai Excel, nanti tinggal di tata-tata sendiri aja. Jadi harus punya schedule, misalnya dalam misalnya kan 3 baris nih, Cak. Nah, itu Ya. dalam satu hari yang sama atau dalam jangka 1 minggu apa 1 bulan gitu. Ada jangka waktunya enggak? Yang intinya paling bagus sebenarnya setiap hari ya. Maksudnya 1 hari 1 postingan. Oh iya. Gitu. Paling bagus seperti itu. Cuman kalau follower udah 1000 mungkin ya udah dirasa cukup lah, jadi punya follower 1000, terus mau nata postingannya pelan-pelan, nggak apa-apa, walaupun seminggu sekali juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya itu akhirnya kan kita bisa nata gitu kan, bisa nata apa namanya postingannya gitu. Tinggal kalau misalnya gatel gitu ya, gatel pingin posting tapi postingannya nggak sesuai dengan konsepnya misalnya, ya tinggal taruh di story aja gitu. Jadi banyak-banyakin story juga nggak apa-apa. Terus langsung di highlight gitu ya, maksudnya langsung Ya bisa di highlight kan. highlight gitu. Oke. Sudah jelas Mbak Sanisa, mungkin bisa di komen lagi di kolom chat. Terus berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Renata. Cak, postingan feed itu sebaiknya kita batasi apa enggak ya? Kalau sudah sampai ribuan, kan orang males juga scroll ke bawahnya. Iya benar sih. Diarsip. Ini pengalaman. Diarsip Diarsipkan. ya. Diarsip aja. Bisa juga baru tahu itu dari siapa kemarin ya? Mbak Bulan, Mbak ya? Ya. Mbak Bulan. Nah, jadi ternyata bisa diarsip. Jadi Postingannya yang muncul tetap sedikit. Gitu. Ya. Berikutnya. Ini dari Mbak Nuri Lubis, ini tanggapan aja sih, Cak. Langsung ngecek followingku berapa sekarang. Biasanya tiap akhir tahun aku declutter following maksimal sekitar 250 demi kesehatan arus info di feed. Ngaruh ya, Cak? Maksudnya langsung tiap tahun nih, kayaknya kalau Mbak Nuri lebih tiap tahun untuk merapikan IG-nya gitu. Baiknya gimana, Cak? Mau harus tiap bulan kah atau tiap tahun kah? Kalau following tiap bulan oke, nggak apa-apa. Ngecek. Biasanya kadang kan kita ngerasa udah kenal deket banget gitu ya sama orang, terus kita follow, harapannya di fallback gitu kan, karena udah kenal banget nih. Nah, gimana caranya supaya bisa kita rapikan dia nge-follow atau enggak gitu? Pakai aplikasi itu. Jadi pakai aplikasi ketemu siapa yang nggak fallback itu ketemu. Dan nggak perlu menyalahkan juga karena setiap orang punya kriteria sendiri untuk nge-follow gitu kan. Gitu. Betul. Ini Mbak Alifa Resen mungkin bisa langsung komen langsung Mbak Alifa. Boleh langsung. Itu Resen beneran apa kepencet? Mbak Alifa. Kayaknya kepencet deh, Kak. Maaf, Kak, kepencet. Anak saya, mohon maaf. Oke. Cak, aku juga punya pertanyaan loh, Cak. Iya. Ini, bagaimana mengkolaborasi antara akun IG pribadi dengan akun IG yang komunitas? Lalu, apakah personal branding ini harus terikat dengan komunitas kita? Apakah caranya bagaimana caranya mengkolaborasi antara akun IG pribadi dengan komunitas? Kalau pribadi kan mungkin saya ada punya kegiatan pribadi selain komunitas. Kalau misalnya kegiatan pribadi misalnya di komunitas ekoenzim. Nah, itu kan saya juga bisa untuk posting itu tentang ekoenzim. Nah, mengkolaborasinya itu butuh nggak antara kolaborasi kegiatan komunitas pribadi saya dengan komunitas bank sampah misalnya kayak gitu? Tergantung sih ya. Kalau saya
Jadi gini, misalnya saya ada acara dengan Sabung Sarka gitu ya. Nah, Hmm. dibuat kalaupun tentangnya itu sama, tapi isinya itu yang dibikin beda. Minimal di gambarnya yang beda. Gitu. Di Itu kalau penataan yang gitu, Kak. bersinggungan ya, kegiatan yang sama gitu. Misalnya Mbak Irma lagi penimbangan dengan di bank sampah gitu ya. Nah, bikin foto yang sekiranya ada fotonya Mbak Irma sendiri di kegiatan tersebut, minta tolong siapa, yang untuk diposting di Instagramnya sendiri. Itu caranya. Oh, baik. Jadi orang itu akhirnya ngeliat, oh ternyata Mbak Irma itu foundernya Bank Sampah ini ya, itu dari postingannya kita. Nah, itu saling timbal balik sebenarnya. Itu. Terus yang kedua tadi? Terus yang kedua, personal branding-nya ini apa harus berkaitan gitu, Cak? Jadi kan kalau ini kan personal branding saya sebagai Irma, Ya. ada juga IG bank sampahnya. Nah, ini apa harus terikat gitu loh antara IG saya dengan IG-nya si bank sampah ini? Enggak harus terikat. Berarti terpisah juga nggak masalah ya, Kak? Terpisah, memang terpisah. Saya dengan Sabung Sarka terpisah postingannya. Gitu. Tapi bisa saling mendukung, kegiatan. Ya, bisa saling mendukung. Oh iya. Kan itu saling mendukung. Yang terkait dengan kegiatan yang barengan tadi ya, Cak? Ya. Oke. Baik. Ada yang mau bertanya lagi kah, teman-teman? Tadi yang punya Mbak Astri ternyata personal ya. Mbak Astri itu Mbak Astri tadi yang rumah belajar. Ya, yang ruang belajar tadi kah? Ya, ruang belajar. Jadi ya itu Mbak Astri, saran saya namanya diganti. Kalau misalnya memang itu betul personal, jangan ada nama ruang belajar, karena orang kalau udah ngelihat ruang belajar itu persepsinya udah jadi akun publik. Nah, logonya diganti, foto profilnya diganti, fotonya Mbak Astri, atau foto sama keluarga mungkin, atau kalau tidak mau wajahnya tampil, ya bikin animasi atau bikin karakter yang ya itu jadi Mbak Astri gitulah. Terus namanya boleh cukup Umu Zamzam aja. Kalau misal nama Umu Zamzam sudah ada, pakai umu.zamzam gitu. Jadi sebisa mungkin hindari dulu underscore, kecuali memang udah nggak ada pilihan lagi, terpaksa pakai underscore nggak apa-apa. Mungkin ada teman-teman yang minta direview IG-nya, boleh di kolom chat, mumpung ada ahli pakar Bapak personal branding. Monggo silahkan. Saya 2015 sih sebenarnya udah mulai ngajar personal branding ke teman-teman itu di relawan TIK. Jadi dulu personal brand saya bukan konsultan masalah lingkungan atau sampah, tapi lebih ke personal branding. Cak, ada yang minta di-review? Akademi Minim Sampah, Cak. Mohon di-review. AMS udah bagus sih sebenarnya. Ya. Ini Mbak Elis, mungkin di Linktree ini harusnya sudah masuk ya si nomornya Mbak Dina ini.
Jadi kalau sudah masuk di Linktree, jauh lebih baik ininya nggak usah, gitu. Di apa namanya, dihapus saja untuk narah hubung nomor ini, gitu. Terus kalau misalnya akun publik itu akun bisnis itu biasanya sudah ada apa yang WhatsApp-nya itu, Mbak. Jadi bisa dicantumin di situ. Jadi nggak perlu ditulis seperti itu gitu punya Mbak Dini. Tuh. Kayak punya belajar zero waste itu sudah ada. Itu langsung ke nomor saya. Otomatis jadi orang nggak perlu nyari-nyari, langsung ke situ. Terus nah ini tinggal jomplang di sini sih ya. Karena ini apa namanya reels. Jadi reelsnya ini sebaiknya di yang kata saya tadi, jadi dihapus dari isi profil, nanti ini nyambung lagi. Gitu. Terus 149 ini belum habis dibagi 3. Jadi tetap jomplang kayaknya ya. Jomplang di sini. Ini jomplang juga akhirnya. Karena ini satu baris. Gitu. Harusnya kalau ini sudah satu baris, yang di atas ini udah dibagi 3 selesai. Tapi ini 149. Gitu, Mbak. Itu ya. Ada tanggapan Cak dari Mbak Asri Dewi. Ini nama akun bisa diganti atau diedit Cak? Bisa. Saya belum tahu. Setahu saya harus buat akun baru ya? Enggak, bisa. Enggak ya? Jadi Bisa ya? cuman pakai anu ya. Pakai laptop lebih gampang. Dipakai HP bisa juga sih sebenarnya. Tetap Ganti bisa nama kok. maksudnya Kak. Mbak Irma pakai apa? Ganti nama? Saya pakai HP. Oh, Dari pakai Irma Elepung menjadi Irma Nuraini Ulfa. Oh, tuh bisa. Iya. Baik. Ada yang mau di review lagi dari Mbak Nuri Lubis @Nurie_Lubis Nuria Lubis_Lubis. Nah, ini yang maksud saya tadi model yang zigzag ya. Oh, iya. Jadi ini model zigzag. Yang model zigzag gini, saya lihat. Nah, kalau yang Mbak Nuri modelnya dikosongin zigzagnya. Tapi sebenarnya yang begini ini bisa dimainkan dengan yang lain gitu, dengan isi yang lain. Caranya pakai dua gambar atau 3 gambar lebih. Jadi di gambar kedua atau gambar ketiga itu isi postingannya. Itu bisa. Jadi gambar awalnya memang seperti ini polosan, itu bisa dimainkan gitu. Tapi sudah rapi ya, Cak? Hmm? Sudah rapi ini penataannya juga. Ya, udah rapi. Cuman yang ini akhirnya jadi kosong gitu kan. Ininya apa namanya? Yang zigzagnya ini kan jadi kosong. Memang sengaja tidak diisi. Gitu.
Terus ini Mbak Nuri ngapain sembunyi-sembunyi di dalam? Ini dari tadi saya kira ini batang, ternyata orang. Yang mana? Ini foto Oh, profilnya nyempil kecil itu aja. nyempil kecil. Oh. Gitu. Begini apa boleh? Boleh aja selama Mbak Nuri nanti konsisten ya. Konsisten untuk foto ini dipajang di semua media sosialnya jadi foto profil gitu. Oke. Kata Mbak Nuri, kok nggak kepikiran ya bisa diisi 2-3 gambar di filler zigzagnya. Sayang-sayang postingannya ya, Cak. Betul, sayang emang. Itu Emang. kosong-kosong ngapain gitu. Iya. Berikutnya dari Mbak Renata, @renata_aries. Mbak Renata ini dari zaman 2019 sampai sekarang foto profilnya konsisten, begini terus. Nggak tahu ini tulisannya apa ini sebenarnya. Mungkin singkatan dari Renata. Bukan, ini pasti ada Oh, bukan ya? tulisannya di tembok kemudian keambil R-nya. Biasanya gitu. Oh, iya, iya, iya. Ya. Lumayan rapi sih udah punya Mbak Renata. Udah ketemu sebaris-sebaris kan. Cuman yang begini-begini akhirnya di sininya yang mestinya gambarnya si ini anaknya. Ini udah, soalnya ini udah kehabis 213 dibagi 3 udah habis jadi 71. Udah betul begininya. Nah, ini Mbak, misalnya mau bosen ya, bosen dan mau ganti foto profil nggak apa-apa gitu, karena ini udah saya ingat mulai dari 2019 mulai kita se-batch pertama itu ya saya tahunya begini udah gambarnya punya Mbak Renata gitu. Terus saya lihat HL-nya. Nah, tinggal kasih sampul HL, Mbak. Kalau di sini nggak muncul memang. Di saya dilihat di HP nggak ada sampul HL-nya, jadi tinggal dikasih sampul HL. Sampul HL paling bagus kalau senada sama warna di foto profil. Gitu. Udah, Mbak, ada lagi? Di mute. Mbak Irma mute. Oh ya Allah, maaf, aku pencet. Jadi misalnya gini, Cak, kalau misalnya akun pribadi misalnya saya fokus ke kegiatan saya berzero waste. Misalnya saya posting dengan daily activity-nya anak atau keluarga gitu, masih boleh nggak sih, Cak? Boleh, nggak apa-apa, cuman Tetap ya itu difikirkan itunya. ditata postingannya. Gitu. Kalau misalnya mau ingin sebaris gitu, misalnya mau apa lagi anak lagi ada kegiatan gitu, ingin ditampilkan, nggak apa-apa, jadi bikin sebaris aja. Karena atau dari sana juga akhirnya tahu, oh Mbak Irma ini ibu-ibu kan gitu. Nah, itu sih. Berarti maksudnya. misalnya dalam satu kegiatan di 3 feed yang berbeda. Kalau saya kan biasanya satu feed kan jatahnya 10 foto nih, Cak. Nah, jadi 10 foto itu semua tak isi 10 foto gitu. Apakah lebih baik per feed atau satu feed langsung 10 foto gitu sih, Cak? Ya itu
tinggal dilihat, ditata aja di model postingannya mau yang seperti apa. Kalau misal sekarang postingannya udah bagi habis 3, berarti kan baru nih bakal ada apa baris baru ya, 3 baris. Nah, nanti bisa itu satu baris dimainkan ke 3. Jadi satu kegiatan dibagi 3 gitu. Jadi ada satu foto, nanti tinggal dibagi 3 jadi satu baris akhirnya. 3 postingan jadi satu baris maksudnya. Nah, kalau misalnya ini udah ngawalin yang ke satu lagi, kan satu baris ada 1, 2, 3 ya. Misal yang ke satu udah keisi, terus keisi kegiatan zero waste, kemudian ada mau posting kegiatannya anak, posisinya ada di tengah kan. Nah, karena posisi ada di tengah, mau di fullkan 10 nggak apa-apa. Nanti postingan yang ketiga untuk penutup satu barisnya itu diisi kegiatan yang zero waste lagi. Gitu. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Rian Dwi lagi, Cak. Ya. Kalau untuk akun publik, apa sebaiknya harus ada logo profil khusus, Cak? Ya, sebaiknya iya. Kecuali akun publiknya memang akun publik iseng-isengan ya. Gitu. Cuman sekali lagi sebaiknya memang harus ada logo profil khusus gitu untuk akun publiknya. Supaya dikenal sama orang, tujuannya itu. Logonya misalnya bikin di Canva aja nggak apa-apa ya, Cak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Takutnya kan nanti di logo di Canva itu misalnya ada logonya orang nih, terus kan kita kan langsung ganti nama aja. Pas kembaran gitu lah, gimana gitu, Cak? Kan HTM intinya. Prinsipnya harus Iya amati sih. tiru modifikasi. Jadi harus diubah sedikit lah apanya, mungkin warnanya, mungkin nanti di gambarnya mungkin ditambahi lingkaran atau tambahi apa gitu. Harus gitu. Oke. Itu yang punya AMS, logonya Akademi Minim Sampah, awalnya itu logo gambar rumah. Terus ternyata saya dapat kalender dari sekolahnya anak, sama persis logonya sama yang Akademi Minim Sampah. Makanya saya bilang ke Mbak Elis, akhirnya diganti, sekarang udah jauh lebih keren. Gitu. Terus ini, Cak, kalau misalnya kan Cak Oyeng sempat kemarin di grup kan ngomong kalau Abadi Lestari ini bank sampahnya sudah ada yang memakai namanya. Nah, kalau misalnya saya mau ganti nama bank sampah Abadi Lestari ini kan saya juga harus gantinya harus ke DLH, harus ke desa, harus ke kemana-mana gitu, Cak. Apa diganti di IG atau gimana ya enaknya? Namanya itu kan kayak enggak Iya, boys memang. harusnya apa sih? Kalau menurut gitu. saya di IG-nya ganti dulu. Ya, di IG-nya ganti. Biasanya nanti di DLH itu ada pembuatan SK baru biasanya. Entah setahun lagi atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Nanti baru dimintakan untuk perbaruan SK baru di DLH. Diikutkan untuk bank sampah yang masih baru dan belum dapat SK dari DLH. Bisa. SK itu dari DLH. Kalau saya SK-nya dari desa, Cak. Kalau SK dari desa kan tinggal ganti aja berarti. Ya kan? Iya. Karena gini, kita berandai-andai itu kan harus yang bagus ya. Jadi siapa tahu nanti BSAL nanti bisa sejajar sama Bank Sampah Bersinarnya Mbak V. Waduh. Amin. Lah, ketika seperti itu akhirnya namanya sama, itu jadi masalah. Pasti jadi masalah nanti. Gitu. Karena itu harus dihindari yang seperti itu. Jadi memang harus kita menyiapkan diri itu untuk sesuatu yang besar seharusnya. Tuh. Jadi mumpung belum besar, natanya masih gampang, masih kecil. Monggo mungkin ada tanggapan lagi.
Oh, kalau di Canva jangan pakai template biar nggak sama, kata Mas Rimba. Ya, betul memang. Cuman ini kan untuk ibu-ibu yang Saya gaptek malas, lah saya ya. nggak bisa. Gitu. Jadi Jujur caranya ya. yaitu bisa pakai template tapi diedit, harus ada editannya. Ganti warna dan ditambahi apalah, lingkaran, kotak atau apapun nanti supaya jadi beda gitu. Oke. Ini ada tanggapan lagi. Ini kita sampai jam berapa, Cak? Ya kalau udah nggak ada tanggapan ya udah nggak apa-apa diselesaikan. Oke, baik. Alhamdulillah kelas tentang personal branding kita hari ini telah berakhir. Terima kasih untuk partisipasinya untuk teman-teman alumni Belajar Zero Waste. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita aplikasikan ke kehidupan kita setelah ini. Silakan dicek IG-nya, dirapikan, dihitung berapa postingan yang harus dibagi 3, dirapikan untuk template-templatenya. PR-nya akan bertambah. Jadi di kelas belajar Zero Waste ini kita tidak belajar Zero Waste saja, tapi juga tentang personal branding dan juga bahkan sesimpel kita posting di IG, karena postingan IG kita ini adalah salah satu sejarah kehidupan kita yang nantinya akan menjadi saksi bahwa kita apa saja yang sudah kita lakukan di hari ini. Baik, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.